Assalamualaikum sahabat Bakirang TV, apa kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke Desa Koreak, Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Yuk tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe biar saya semangat berkarya. Sejarah singkat Desa Koreak. Alkisah menurut cerita para sesepuh Inohong Desa Koreak, konon awalnya dulu ada dua orang bersaudara kakak beradik, keturunan dari kerajaan Majapahit. Kakaknya seorang kesatria bernama Pangeran Kebo Gadung, dan adiknya seorang putri bernama Sang Ratu Gadang. Pada waktu itu mereka masih memeluk agama Hindu. Atas restu kedua orang tuanya mereka pergi mengembara mencari pengalaman dan pengetahuan, terutama sekali ingin mencari ilmu pengetahuan tentang agama yang baru tersebar, yaitu agama Islam. Yang pertama-tama akan mereka tuju adalah tanah Jawa, yaitu Cirebon. Ketika tengah melakukan pengembaraan, di pertengahan jalan mereka bertemu dengan seorang putri keturunan dari Kadipaten Blambangan yang bernama Sang Ratu Ayu Dewi Rahmat, yang mana secara kebetulan maksud dan tujuan putri itu sama dengan mereka. Maka setelah masing-masing memperkenalkan diri dan mengutarakan maksud masing-masing, maka berangkatlah mereka bersama-sama untuk melanjutkan perjalanan ke tanah Jawa. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan masuk keluar hutan belantara, naik turun bukit, dan menyusuri sungai, akhirnya sampailah mereka di perbatasan Jawa Barat. Dan yang pertama-tama terlihat oleh mereka dari kejauhan adalah sebuah bukit menjulang yang indah dipandang mata. Maka timbullah keinginan di hati mereka untuk singgah ke bukit tersebut. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka merasa takjub dengan indahnya bukit tersebut. Apalagi ketika mereka memandang sekelilingnya. Dari puncak bukit tersebut terlihat di bawahnya jalan yang berliku, sawah yang terhampar luas, tegalan dan laut kelihatan terbentang luas, begitu indah dipandang mata. Mereka semakin takjub dan terkejut ketika mereka melihat di puncak bukit ada sebuah gubuk kecil beratapkan alang-alang, dan setelah didekati ternyata gubuk itu berpenghuni, dan penghuninya adalah dua orang kakak beradik, yang mana kakaknya seorang laki-laki yang sudah berusia lanjut bernama Ramabuyut Dalem Tapa, dan adiknya seorang perempuan yang masih muda bernama Sang Ratu Tawang. Dan singkat cerita mereka pun berkenalan. Kakak beradik itu ternyata berasal dari Gunung Jati yang tengah mengemban tugas untuk menyebarkan agama Islam. Dan selanjutnya Pangeran Kebo Gadung, Sang Ratu Gadang, dan Sang Ayu Dewi Rahmat menetap di sana. Setelah beberapa waktu mereka tinggal di sana, mereka banyak mendapat pelajaran dari Ramabuyut Dalem Tapa tentang agama Islam, yang mengajarkan peraturan-peraturan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Selang beberapa bulan kemudian, di hati Pangeran Kebo Gadung timbul rasa ingin mencoba mengetahui sampai sejauh mana kemampuan ilmu yang dimiliki oleh gurunya, Ramabuyut Dalem Tapa. Kebetulan Pangeran Kebo Gadung mempunyai senjata sakti berupa keris pusaka yang diberi nama Nagaraja, yang sangat ampuh kesaktiannya. Jangankan ditusukkan baru dibawa ke tempat musuh pun musuh tidak akan kuat merasakan panas yang dipancarkan oleh keris tersebut bila sudah dibacakan mantra oleh pemiliknya. Dengan keampuhan keris tersebut pula lah Pangeran Kebo Gadung akan mencoba ilmu kesaktian gurunya. Sebenarnya Ramabuyut Dalem Tapa sudah mengetahui maksud dari muridnya yang ingin mencoba ilmu kesaktiannya. Maka keluarlah beliau dari pondoknya dan duduk di luar dengan tenangnya. Saat itulah Pangeran Kebo Gadung menghampiri gurunya dan duduk di hadapan gurunya dengan rasa hormat. Kemudian Pangeran Kebo Gadung menyodorkan keris saktinya yang telah dibacakan mantra-mantra olehnya kepada gurunya. Dengan tenangnya Ramabuyut Dalem Tapa menerima keris itu sambil dipegang dan dilihat-lihat, lalu beliau berkata, "Keris ini memang bagus berukir dan bersarungkan emas yang mungkin sangat besar pengaruhnya bagi orang yang mempercayai dan mengagungkannya. Tapi itu bagi mereka yang beragama di luar agama Islam. Padahal benda tersebut adalah buatan manusia. Tapi bagi orang muslim yang beragama Islam, benda tersebut merupakan benda mati buatan manusia yang tidak perlu disanjung dan dipuja-puja." Setelah melihat kenyataan yang ada di hadapannya serta melihat dengan mata kepala sendiri kesaktian gurunya yang tidak terpengaruh oleh kesaktian keris pusaka tersebut, Pangeran Kebo Gadung diam seribu bahasa dan merasa malu. Ramabuyut Dalem Tapa selanjutnya memberikan wejangan-wejangan kepada Pangeran Kebo Gadung. Dan setelah memberikan wejangan-wejangan, Ramabuyut Dalem Tapa kemudian membaca 2 kalimat syahadat. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar dan bersamaan dengan suara menggelegar tersebut, keris Nagaraja itu pun hilang lenyap bersama sarungnya ditelan bumi melesak ke dalam tanah.
Kemudian Rama Buyut dalam tapa berkata, "Berilah tanah di sini di mana lenyapnya keris tersebut, dan janganlah engkau menjadi gusar dan kecewa pangeran karena benda itu tidak ada artinya dibanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya lah engkau berikan sanjungan dan puja-puji, hanya kepadanya pula engkau memohon pertolongan." Setelah mendengar dan meresapi kata-kata petua dari gurunya, akhirnya Pangeran Kebo Gadung menyatakan masuk agama Islam dan bertekad akan menyebarkan agama Islam dengan rasa kekeluargaan, aman, damai, dan bahagia. Setelah kejadian itu, mulailah mereka menyebarkan agama Islam dengan caranya masing-masing. Yang paling menarik adalah cara yang dilakukan oleh Ratu Ayu Dewi Rahmat, yang dengan kecantikannya beliau memperlihatkan kebolehannya memikat orang tua dan muda dengan menari. Orang tua dan muda berduyun-duyun untuk berkumpul menyaksikan tariannya. Setelah orang-orang berkumpul, beliau mulai menyampaikan khutbah dan mengajarkan 2 kalimat syahadat serta isi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, cara beliau ini menarik dalam menyebarkan agama Islam. Banyak orang yang tertarik untuk masuk dan memeluk agama Islam, dan dia mendapat julukan Buyut Ronggeng karena keahlian dalam menari. Setelah beberapa waktu kemudian, menikahlah Pangeran Kebo Gadung dengan adiknya Rama Buyut dalam tapa, sang Ratu Tawang. Selanjutnya mereka mendapat tugas untuk menyelesaikan persengketaan yang tengah terjadi saat itu antara Dipati Timbang Luhur dengan Dipati Ngawangga Cengal. Namun usaha mereka tidak berhasil untuk menyelesaikannya. Kemudian Pangeran Kebo Gadung mencari akal untuk menghentikan pertikaian antara keduanya. Pada tengah malam buta, beliau membakar tunggul-tunggul pohon yang ada di sekitar bukit itu ketika kedua belah pihak akan mulai menyerang untuk berperang. Ketika kedua pasukan dari kedua belah pihak yang akan berperang melihat betapa terang benderangnya nyala api di atas bukit, mereka masing-masing sama berpikir menyangka musuh akan menyerang dengan kekuatan yang sangat besar. Maka kedua belah pihak mengurungkan niatnya untuk menyerang dan kembali ke tempat masing-masing, tidak berani untuk menyerang. Atas keramatnya bukit tersebut, sejak saat itu bukit tersebut diberi nama Pasir Bentang. Dan karena kepintaran beliau, maka Pangeran Kebo Gadung diberi gelar Pangeran Kebo Entang. Beberapa waktu kemudian, dari hasil pernikahan Pangeran Kebo Entang dengan sang Ratu Tawang, lahirlah seorang putri yang diberi nama Nurisah, yang mana kelak putri tersebut akan menjadi kuwu kepala desa pertama di desa Koreak. Dan beliau dijodohkan dengan Buyut Sengkala Sengkali, asli keturunan penduduk desa Koreak, yang mana kebetulan pada waktu itu telah kedatangan penyebar agama Islam dari Banten, ahli Kuro yang bernama Rama Eyang Syekh Ahmad Yusuf. Maka diresmikanlah nama desa Koreak oleh Pangeran Kebo Entang, yang mana maksudnya mengucapkan desa Kuro karena kurang fasih mengucapkan sehingga terdengar desa Koreak, dan banyak orang mengikuti ucapannya dengan mengatakan Koreak, bukan Kuro. Desa Koreak sendiri mulai diresmikan tepatnya pada hari Selasa Pahing tanggal 23 September tahun 856 Hijriah, yang mana pada waktu itu letak balai desanya berada di Cibale, lembah kaki bukit Pasir Bentang. Oke teman-teman, itulah liputan saya kali ini di desa Koreak, kecamatan Ciganda Mekar ya, yang indah banget tuh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya. Bapak Kerang TV, London Beja, Gerbeja.